Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat siang adik-adik sekalian maupun rekan sekalian yang menyaksikan Hidden Batin Channel. Dalam hal ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan keuangan publik. Apa itu keuangan publik, mengapa kita perlu untuk mempelajarinya, kemudian masuk kepada bahasan eksternalitas. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada materinya, tapi pastikan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Oke. Nah, ini beberapa referensi yang biasa digunakan. Kemudian mohon doanya sekalian, insya Allah nanti akan terbit buku ajar dari kami pribadi, Ma'in dan Batin, yang diterbitkan oleh Prenada. Yang insya Allah nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga buku ajar ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, terutama dari mahasiswa. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu keuangan publik. Bisa dilihat di slide bahwasanya keuangan publik ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang skop keilmuannya itu fokus kepada aktivitas keuangan pemerintah. Kemudian siapa saja yang biasanya dikatakan pemerintah itu seluruh unit pemerintah mulai dari staf presiden, kemudian juga menteri sampai aparatur desa pada skop yang paling kecil itu yang dinamakan oleh pemerintah. Kemudian juga institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Dalam hal ini bisa juga BUMN, BUMD, BUMDes dan lain sebagainya. Kemudian keuangan publik menjelaskan menganalisis belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Kemudian kedua, mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh suatu negara. Kemudian terakhir, mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Inilah beberapa skop dari keuangan publik. Kemudian bisa kita lihat dari gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini antara bapak dan juga anak. Di sini diperumpamakan seorang anak yang terlalu boros untuk membelanjakan uangnya. Dia dikatakan tidak efisiensi, dia tidak tepat sasaran. Kemudian di sini perlunya pemerintah untuk mengatur apakah kebijakan tersebut yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau tidak. Itu perlunya efisiensi. Karena berkaitan dengan pajak juga, pajak yang masuk itu menjadi salah satu atribut keuangan yang ada di pemerintah. Nah, kemudian keuangan publik juga mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, karena setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, keuangan rumah tangga dan juga swasta. Kemudian bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien atau optimal, keadilan dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan. Kemudian fokus keuangan publik itu, jadi selama kita belajar ini hingga pertemuan akhir, kita akan berbicara mengenai pendapatan dan belanja pemerintah atau APBN, kemudian menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan belanja tersebut pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan juga stabilitas perekonomian. Di sini bisa dilihat dari grafik setiap tahun tingkat belanja negara kita ini semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan teori inflasi. Semakin lama harga-harga atau nilai suatu barang itu akan melonjak naik.
Misal saja kalau misalnya adik-adik sekalian kelahiran tahun 2000-an, tentu pada tahun 2000-an itu untuk membeli suatu barang sangat murah sekali. Coba dibandingkan dengan keadaan sekarang. Barangnya sama tapi nilainya berbeda. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Kemudian alasan mempelajari keuangan publik. Pertama, keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan politik anggaran. Makanya kalau kita dilihat di situ, yang berkaitan dengan anggaran di sini bisa DPR dan juga MPR. Kemudian, apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, rakyat memonitor para wakilnya seperti DPR dan sebagainya macam itu, maka para wakil rakyat ini tentunya akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilihnya bahwa kontribusi mereka atas pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi lebih baik bagi masyarakat. Jadi pajak itu jargonnya oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat itu sebenarnya. Yang kedua, sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar. Mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa uang tersebut? Apakah sudah bijaksana? Kemudian kedua, apakah si penerimaan pajak terutama pajak penghasilan atau PPH dari rumah tangga memang relevan dengan aktivitas sektor publik ini? Dan yang ketiga, apakah pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan secara bijaksana? Nah, di sini dari gambar bisa terlihat bagaimana seorang petani sangat menggantungkan dari sektor pertaniannya dalam hal di sini pengairan irigasi untuk agar panen mereka terus berjalan. Nah, kemudian masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak sebagai akibat berkurangnya porsi pengeluaran pribadi. Jadi sebenarnya pajak ini kalau kita masukkan kepada keilmuan akuntansi, dia masuk kepada biaya yang harus kita keluarkan. Dan sifatnya pajak ini adalah memaksa. Jika dia tidak membayar pajak maka akan dikenakan penalti. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi para masyarakat yang sudah membayar pajak pasti dia akan mengharapkan mana sih hasil dari pajak yang aku berikan. Misalnya dalam bentuk jalan raya misalnya. Ini di jalan raya di desaku saja misalnya masih banyak jelek. Loh, terus kemana uang pajak? Nah, jangan sampai anggapan-anggapan atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Yang mereka niat untuk taat membayar pajak, tapi pemerintah tidak taat juga untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Maka di sini antara fasilitas umum, jembatan, kemudian juga jalan raya, kemudian infrastruktur, gedung, sekolah, rumah sakit dan sebagainya macamnya, kalau dikelola dengan baik, insya Allah rakyat akan bisa merasakannya. Itu kira-kira. Nah, kemudian pentingnya sektor publik, pemerintah bertanggung jawab melakukan 3 hal untuk sektor publik utama. Pertama, penyediaan pertahanan nasional, bahwa sejatinya suatu negara itu ingin mendapatkan rasa aman. Kedua, menjaga keadilan sosial, makanya di sila kita, Pancasila ada nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya harus adil, distribusinya harus adil, dari hulu sampai ke hilir, begitu pun sebaliknya. Dan yang ketiga, melaksanakan pekerjaan umum tidak langsung oleh swasta. Jadi beberapa sektor-sektor yang dilakukan oleh pemerintah melakukan tugas di sini. PU, dinas PU di sini salah satunya. Melakukan infrastruktur jalan sebagainya. Kemudian alasan-alasan di atasnya selanjutnya diterapkan dalam ekonomi kapitalis. Nah, makanya gagal karena mekanisme pasar dan sistem kapitalisme beberapa kali. Adanya barang publik, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, adanya perbedaan biaya pribadi, biaya sosial, manfaat pribadi, manfaat sosial sampai kepada risiko yang sangat besar, tidak mungkin dikelola oleh swasta, kemudian adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tersebut, adanya inflasi dan deflasi, kemudian adanya distribusi pendapatan tidak merata antara pelaku ekonomi pasar. Nah, ini beberapa hal yang menjadi kelemahan dari mekanisme pasar. Itulah kenapa perlunya peran atau sinergisitas antara pemerintah dan juga pihak swasta. Itu sama-sama membangun perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian
Di sini beberapa kriteria mengevaluasi kebijakan publik. Pertama, harus berdasarkan asas keadilan dan kewajaran. Misalnya, apakah wajar untuk menutup suatu perusahaan yang menyebabkan polusi udara di mana dan pertimbangan lainnya. Perusahaan tertentu juga menyediakan banyak kesempatan kerja pada saat tingginya tingkat pengangguran. Jadi, serba salah di sini. Dalam hal untuk meresap angka pertumbuhan kerja atau meresap lapangan pekerjaan, setiap perusahaan sangat dibutuhkan karena itu akan menambah devisa negara. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana polusi mereka? Apakah dampak lingkungannya? Nah, jangan sampai menjadi bumerang sendiri. Masyarakat juga ujung-ujungnya akan menerima dampak. Kemudian apakah wajib mempertimbangkan untuk bisnis penebangan hutan di sisi lain menghasilkan penghasilan bagi warga setempat? Apakah perlu dilakukan penutupan? Kemudian apakah wajar mengenakan pajak yang digunakan untuk kebijakan pendidikan pada semua penduduk, termasuk pada keluarga tanpa anak? Nah, di sini ini beberapa kebijakan yang harus didasarkan atas keadilan dan kewajaran. Kemudian yang kedua, ekonomi efisiensi ekonomi. Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut efisiensi ini, yaitu melakukan relokasi sumber daya sehingga mencapai kondisi di mana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani. Adanya efisiensi ekonomi. Kemudian yang ketiga, sisi paternal. Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja. Makanya di sini sebelah kiri ini suatu kiasan bagaimana pemerintah dengan segala perangkatnya bisa mengendalikan suatu hal apapun itu. Jadi gunakanlah jabatan yang ada di diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat agama. Yang keempat itu kebebasan individu. Apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam mengatasi ekonomi? Kelima, stabilisasi. Apakah kebijakan yang pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? Apakah ekonomi sektor swasta yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang perlu diintervensi pemerintah? Dan turnout, apakah pilihan kebijakan tidak akan membuat tujuan lainnya? Apakah manfaat agregat akan melampaui beban agregat? Nah, ini beberapa hal yang harus kita evaluasi berkaitan dengan kebijakan publik. Jadi masyarakat bisa untuk menyuarakan berkaitan dengan keluh kesah yang mereka alami, bisa melalui wakil rakyatnya yang ada di daerah tersebut, atau di zaman anak modern saat ini diviralkan. Itulah sekarang ini apa-apa diviralkan. Jadi hati-hati menggunakan sosial media, jangan sampai menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, materi selanjutnya yakni berkaitan dengan barang publik. Ada dua karakteristik dari barang publik. Yang pertama, non-rivalry dan non-excludability. Tidak ada persaingan dalam konsumsinya dan tidak dapat dikecualikan. Jadi semua orang bisa untuk menggunakan fasilitas publik tersebut. Seperti halnya tower, pemancar sinyal, kemudian juga jalan raya, kemudian juga jembatan penyeberangan. Itu dimiliki oleh negara, tidak boleh untuk dimiliki satu orang pun, atau apalagi misalnya jembatan tersebut sampai ditutup untuk acara tertentu. Nah, di sini perlunya komunikasi jikalau yang bisa menyebabkan ketertiban umum itu sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh kebijakan tersebut. Makanya kalau kegiatan-kegiatan itu dilakukan di tanah lapang atau di gedung sehingga tidak membahayakan atau tidak merugikan bagi pengguna jalan. Nah, kemudian tidak ada pesaing. Di sini contohnya saja bisa kita lihat kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen yang lain. Jadi semuanya itu sama merasakannya. Orang lewat jalan raya juga sama lewat jalan raya. Jalan raya yang bagus juga bagi orang lain. Kalau jalan rayanya jelek, semuanya pasti akan merasakan jelek juga.
Ini perlunya pemerintah untuk menerapkan atau menghadirkan fasilitas atau infrastruktur yang baik bagi masyarakat. Kemudian sifat pokok barang ini tidak dapat dimiliki, sekali tidak tersedia maka barang ini akan tersedia merata bagi semua. Akibatnya, konsumsi barang publik oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Tidak perlu bagi seseorang untuk memilikinya agar dapat memanfaatkan. Ini contoh beberapa sifat dari barang publik itu sendiri. Nah, tidak dapat dikecualikan. Manfaatnya akan diperoleh oleh masyarakat dalam bentuk perlindungan dari serbuan luar. Ini seperti halnya yang sudah kita bahas tadi, ingin merasakan kedamaian, keamanan bagi para masyarakat. Jadi suatu negara itu yang paling penting ada sistem pertahanannya dulu. Jadi ancaman-ancaman dari luar bisa diatasi, terutama di masalah perbatasan. Jangan sampai masyarakat yang menginginkan keamanan jadi taruhannya. Itu jangan sampai. Semoga Indonesia tidak pernah terlibat peperangan, apalagi sampai menewaskan orang banyak itu. Nah, ini di sini beberapa langsung saja alasan terjadi perbedaan. Ini perbedaannya di sini. Kalau barang publik itu barang yang dimiliki oleh orang lain, semuanya bisa memiliki. Tapi kalau barang pribadi itu hanya dia yang merasakan dan memiliki. Dan itu perlu ekstra untuk kita mendapatkan. Misalnya, kalau kayak barang pribadi seperti halnya yang kita miliki saat ini. Pakaian, handphone, kemudian juga laptop, kemudian juga motor, sepeda motor itu memiliki masuk kepada kategori barang pribadi kita. Setiap orang lain yang ingin merasakan manfaatnya harus izin dulu untuk merasakan juga. Jangan sampai dia pinjam tapi tidak izin, itu namanya maling. Jangan sampai itu, karena itu barang pribadi bukan barang umum, itu kira-kira ya. Namun alasan terjadi perbedaan barang pribadi dan barang publik ini di sini karena kegagalan mekanisme pasar. Mekanisme pasar didasarkan pada pertukaran yang terjadi jika terdapat hak eksklusif. Jadi hak eksklusif itu hak khusus bagi seseorang untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kita ingin memiliki rumah, kita harus beli rumah, kita harus punya uang dulu. Nah, itu salah satu hak eksklusif. Salah satunya agar rumah itu tidak menimbulkan perdebatan, makanya disertifikatkan atas nama kita. Itu beberapa cara untuk mendapatkan hak eksklusifnya. Kemudian dalam penyediaan barang publik tidak terjadi mekanisme pasar yang efisien. Satu orang tidak akan dapat cara eksklusif memanfaatkan barang publik, kemudian konsumen juga tidak tersedia untuk melakukan pembayaran atas barang publik tadi. Manfaat dirasakan oleh satu pihak akan sama dengan manfaat yang dirasakan pihak lain. Nah, ini hubungan antara produsen dan konsumen jadi tidak ada. Dan mungkin maka tugas pemerintah yang harus bersedia memproduksi barang publik tersebut. Jadi emang disediakan oleh pemerintah di sini untuk barang publik. Nah, kemudian permasalahan terjadi dari sisi pemerintah. Bagaimana pemerintah harus menentukan berapa banyak barang publik perlu diadakan. Kemudian kesulitan akan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang publik, berapa konsumen yang harus membayar dan bagaimana manfaatnya akan dapat dinilai oleh konsumen. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang konsumen, mereka tidak dapat menyatakan kepada pemerintah berapa nilai pelayanan umum oleh pemerintah. Dia tidak tahu berapa anggarannya. Dia tahunya bisa merasakan. Kemudian persediaan barang publik tidak banyak dipengaruhi oleh kontribusi ekonomi. Kontribusi individu. Konsumen tidak mempunyai hak suara cara perorangan untuk menyatakan bagaimana nilai pelayanan nyata bagi mereka, kecuali ada jaminan konsumen lain juga akan melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, sama suaranya itu bisa dipertanggungjawabkan suaranya. Kemudian konsumen akan dapat memilih sebagai free rider. Apa sih free rider? Lanjut ke slide berikut. Nah, free rider di sini penghuni gelap. Pada saat dia ada iuran, dia tidak membayar iuran tersebut, tapi dia merasakan keamanan di situ, security di situ. Nah, ini namanya free rider. Dia hanya mau ngambil untung saja. Itu jangan sampai kayak gitu. Kemudian untuk eksternalitas nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Jika ada pertanyaan, bolehlah nanti di komen di bawah ini. Jangan lupa terus saksikan
Mohon maaf jika ada salah perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.